jika kebenaran itu ada 100 puzzle, maka ini tinggal 2 atau 3 puzzle lagi kalau ini mau dituntaskan, ya. Itu semua orang harus ditangkap, orang-orang yang memalsukan di pasar pramuka tersebut. Roy Suryo, Tiva, sama Rosman dituduh mencemarkan nama baik Jokowi. Di mana lagi baiknya nama itu? Itu kita. Warga udah mulai curiga, katanya ijazah bapak aneh. Bakar aja pasarnya, yang jual ijazah juga. Tujuan ini adalah untuk menguatkan laporan kami. Nah, ini untuk mengurai ini, ya. Apakah yang kami laporkan itu memasuki pasal? Ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ijazahnya itu memang ijazah palsu. Jadi yang asli tidak ada. Bung Rismon, Dr. Tiva, dan juga Bung Roy Suryo sepertinya tidak akan pernah menyerah, mundur, ataupun menyelesaikan ini semua tentang persoalan ijazah dari Pak Jokowi kalau belum ada ketetapan hukum yang inkrah. Walaupun adanya ancaman kriminalisasi dan lain sebagainya, karena ini sudah terlalu panjang, sudah banyak fakta yang dikumpulkan, ibarat puzzle itu udah tinggal berapa puzzle lagi tutup tuh kalau kata Bung Rismon Sianipar. Jadi gak mungkin polemik ini akan dihentikan. Nah teman-teman semua, sekarang kita tahu ya bahwasanya Polda Metro Jaya akan libatkan 7 ahli untuk melanjuti kasus ijazah palsu Jokowi, dari ahli grafologi hingga ahli psikologi massa. Ade menegaskan pendapat hukum itu dibutuhkan dalam proses penyelidikan sebagai bagian dari konstruksi fakta yang akan digunakan dalam gelar perkara. Nanti setelah faktanya utuh dikumpulkan baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami ini ada dugaan tindakan pidana atau tidak. Tahapan awalnya masih di situ ya, tutur Ade. Kalau kata Bung Ahmad Kozinudin, penyidik mulai ragu katanya, sehingga harus melibatkan 7 ahli. Kita lihat ya di akun X tweetan dari Demokrasi News, Polda Metro Jaya siapkan 7 ahli untuk melayani laporan kubu Jokowi, mau memenjarakan rakyat dengan opini, tanda tanya. Kita lihat komentarnya, polisi juga tahu kok ijazah palsu, logikanya kalau asli pasti udah gercep dari kapan. Ini jelas ragu-ragu, takut blunder, ya karena palsu katanya. Urusan ahli, ya jelas pakai mesin analisis berteknologi canggih. Kan berupa kertas benda mati, scan seperti uang begitu katanya. Parcok itu anak buah Mulyono. Orang mau dipenjarakan karena ijazah yang belum tentu ada. Polisi yang bayarin rakyat tapi bekerja untuk siapa? Masalah ijazah saja sampai harus membui warga negara. Cukuplah Bambang Tri dan Gus Nur, itu saja sulit kau pertanggungjawabkan besok di akhirat. Dunia ini sebentar saja, akhirat selamanya. Ingat itu. Jadi sangat panjang sekali ya. Kadang-kadang kita bingung sendiri ya, masalah ijazah saja begitu panjang dan sulit. Padahal fakta-fakta sudah jelas ditemukan. Harusnya kan itu yang diambil dan diproses gitu ya, sehingga kebenaran akan muncul. Dan sekali lagi kita harus ingat apa kata Bung Rismon Sianipar. Tentu tidak akan berhenti sampai di sini dan tentu tidak akan mundur. Kita dengar videonya. Tanggapan saya ya, ini kan sebuah rangkaian yang tidak terputus ya. Mulai dari bukunya Bambang Tri, menginvestigasi dengan wawancara ya. Kalau kami, Pak Roy Suryo, Bu Tiva, itu berdasarkan keahlian yang dipelajarinya. Terus selanjutnya Pak Betor, domain dia di partai politik. Terus Pak Sri Rajasa, domain beliau di dunia intelijen. Nah itu kan semua saling terkait. Dan sekarang ya, puzzle-puzzle kebenaran itu sudah mulai bisa dilihat di publik. Itu jadi puzzle itu sudah mulai lengkap sekarang. Berkesinambungan. Iya, jika kebenaran itu ada 100 puzzle, maka ini tinggal 2 atau 3 puzzle lagi kalau ini mau dituntaskan ya. Kasus ini, karena apa? 97 atau 98 keping puzzle itu sudah kita dapatkan sebenarnya. Ini sudah dapat rangkaian ini. Kami menjawab itu palsu, Pak Betor Suryadi dan Pak Sri Rajasa menjawab siapa yang memalsukan dan di mana dipalsukan. Selanjutnya lebih detail ada puzzle lain, yaitu bagaimana dipalsukan, teknik memalsukannya bagaimana. Itu semua orang harus ditangkap, orang-orang yang memalsukan di pasar pramuka tersebut, gitu. Tujuan ini adalah untuk menguatkan laporan kami. Nah, ini untuk mengurai ini, ya. Apakah yang kami laporkan itu memasuki pasal? Ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ijazahnya itu memang ijazah palsu. Jadi yang asli tidak ada. Kemudian beliau membuat ijazah palsu.
untuk mendaftar gubernur Jakarta pada saat itu. Nah, dibuatlah di Pasar Pramuka. Karena yang kemungkinan kedua ini yang lebih masuk akal. Ijazahnya itu dipalsukan, ada aslinya. Ya dugaannya pernah terdaftar kuliah di UGM, kan tetapi kelihatannya Pak Jokowi nggak sampai sarjana, jadi nggak sampai insinyur. Maka ijazah asli itu dugaannya adalah milik adik iparnya itu. Dibawalah ke Pasar Pramuka untuk dibikin asuhnya gitu. Sehingga dokumen-dokumen itu yang asli ada di UGM. Makanya rektor UGM kan dengan PD-nya. Nah, ya namanya Pak Jokowi kan pernah mendaftar Pak Jokowi di sana. Itu yang dimiliki oleh UGM. Yang kemarin pada saat Bareskrim datang, ya itu yang diperlihatkan. Ya itu dia, udah nggak ada lagi. Konon katanya kan pengecekannya seperti BPK, di Bareskrim itu uji petik, nggak keseluruhan dokumen. Itu. Jadi yang dipegang oleh Pak Jokowi itu patut saya duga itu adalah ijazah yang dipalsukan. Jalan Pasar Pramuka, kalian mencari materai tahun berapa aja ada. Tanya kertas itu, kertas ijazah ya yang untuk nyetak di puluhan tahun yang lalu ada kertasnya. Hati-hati nih si Roy Suryo sama si Pak Rismon. Kertasnya itu kalau yang pintar sudah disiapkan kertas dicetak tahun 80-an ada tuh. Jadi usia kertasnya. Allah alam kalau masalah tinta ya. Maka foto Pak Jokowi harus mencari foto yang usia-usia pada saat itu. Dapatlah foto, katanya fotonya dimodif juga muncul di percetakan. Masalahnya tuh pakai kacamata, itu lagi tuh. Ya nggak sempurna ya. Ya ini tapi semua dugaan. Allahu a'lam bishawab. Saya ingin tanggapi ya 7 ahli tadi kan, tema kita kan itu ya. Kenapa kok sampai 7 ahli? Saya justru melihat, membaca ini penyidik ragu. Nggak percaya diri dengan kasus ini. Maka butuh keterangan 7 ahli untuk memastikan bahwa suatu tindakan yang sebenarnya bukan pidana, dia berusaha menggiring menjadi pidana. Padahal kalau penyidik konsisten dengan asas hukum, walaupun ini bagi hakim ya, tapi ini juga bisa berlaku bagi penyidik di tingkat penyelidikan dan penyidikan, karena keputusan kasus ini naik atau tidak, hakim itu penyidik. Berhenti atau tidak, itu hakimnya penyidik. Makanya harusnya hari ini ya, penyidik menggunakan asas hukum in dubio pro reo. Kalau ragu-ragu, lepaskan. Ijazah bisa dicetak, bisa dipalsukan, bahkan bisa dibeli. Tapi satu hal yang nggak bisa dibohongi, jejak digitalnya. Digital forensik itu seperti sidik jari elektronik. File ijazah palsu bisa terdeteksi dari font, metadata, bahkan histori pembuatannya. Kalau kamu scan dokumen palsu, sistem bisa tahu, ini bukan dokumen asli, ini fabrikasi alias pemalsuan. Jadi kalau ada yang ngotot ijazahnya asli, tapi ngeri divalidasi pakai digital forensik, kita patut curiga. Yang takut dibuka biasanya memang bukan kebenaran. Ini dia Prima, tempat ngeprint lembar pengesahan skripsi dari Jokowi yang dikatakan oleh Pak Sigit. Tempat ini dibangun pada tahun? Nah itu kan ini adalah alasan pertama. Alasan pertama dari pihak UGM, khususnya Fakultas Kehutanan UGM yang diwakili oleh Dr. Sigit Sunarta dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM, Dr. atau Profesor Apri Awang ya, San Apri Awang, ketika menjelaskan bagaimana lembar pengesahan Pak Joko Widodo itu dan rekan-rekannya itu dicetak katanya. Alasan pertama katanya di percetakan Prima. Padahal ya setelah kita konfirmasi ya kita lihat website dari percetakan Prima itu didirikan tahun 1908. Perjuangan dari Dr. Rismon CS ya, termasuk Pak Bitor juga ya. Jadi kalau kata Bung Rismon itu jika ada 100 puzzle itu udah 97-98 puzzle terkumpul. Tinggal 2 atau 3 puzzle lagi gitu. Jadi memang ini sudah cukup jauh, cukup panjang, nggak mungkin kalau mau di stop begitu saja. Apalagi akan dipenjarakan lah mereka itu. Waduh, pasti rakyat tidak akan terima gitu loh. Karena rakyat disuguhi dengan fakta-fakta yang jelas dari Bung Roy Suryo CS. Sementara dari pihak Pak Jokowi itu selalu menarik ke hukum gitu loh. Bahwasanya peneliti ini yang dimana salah dianggap mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan harus dipenjarakan. Wah, cukuplah Bambang Tri dan juga Gus Nur saja ya yang menjadi korban dari ijazah Pak Jokowi ini.
Teman-teman semua, ini gue nemuin juga nih ya buatan AI ya, video dari TikTok. Jadi mohon maaf ini sekalian tak tampilin ya, mohon stitchnya. Aduh, ini kocak sih ini ya. Aduh, entah siapa yang buat, ini berani sekali ya. Gue cuma menampilkan saja. Oke, kita lihat videonya. Lah ini ngapain? Demi pencalonan, Pak Mukidi lakukan segala cara. Dari gorong-gorong sampai ijazah KW, semua diusahakan. Saya butuh ijazah S1. Universitasnya terserah. Yang penting bisa buat daftar pemilu Wakanda. Baik Bapak, semua bisa diatur. Nah, cocok ini, tinggal dilegalisir. A few moments later. Jadi Pak, itu waktu Anda kuliah di rumah sakit jiwa, sebenarnya udah lulus apa belum sih? Udah tapi belum tapi sudah. Gayanya plonga-plongo gitu. Masa lulusan sarjana? Grup alumni bilang, nggak ada yang kenal dia. Pak publik penasaran, bisa ditunjukkan ijazahnya ke kamera, benarkah dari Universitas Sakit Jiwa? Itu, nanti aja. Saya tunjukin pas di pengadilan ya. Pak, warga udah mulai curiga. Katanya ijazah Bapak aneh. Bakar aja pasarnya. Yang jual ijazah juga. Nah, jadi kembali ke menjelaskan ijazah yang milik saya itu, yang kemarin tidak saya bisa jelaskan itu adalah 15007 ini, 15007 itu adalah menunjukkan nomor alumni UGM saya. Jadi setelah 1 tahun kemudian, Sumaryo kan tadi 13.000 sekian, sekarang 15.000 sekian. Ya karena dari seluruh UGM itu sekarang saya alumni ke 15.007. Oke. Kemudian STBWT adalah inisial nama dekan dan sekretaris, karena masih sama, belum berubah ya. Dekannya masih Pak Sutoyo Cokro-Diharjo dan sekretaris fakultasnya adalah Bomo Vikantioso. Nah, 79 adalah tahun kelulusan ini, 79. TGDST itu adalah teknik geodesi dan ST itu sarjana teknik. Kemudian 6923 itu memang kode jurusan teknik geodesi 69 dan saya adalah alumni ke-23. Jadi Pak Sumaryo tadi alumni ke-16, setahun kemudian cuma nambah sekitar, jadi udah mulai banyak itu, cukup banyak, itu nambah 7 orang kan, dalam satu tahun itu. Jadi itu. Jadi saya kira ini sudah jelas, Fakultas Teknik sudah jelas. Nah kemudian cuman persoalannya dengan ijazah yang sekarang ini beredar dan dianggap sebagai ijazahnya Pak Jokowi ini, itu ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Saya sangat curiga kalau misalnya Fakultas Kehutanan betul-betul manajemen manajemen pencatatan alumninya seburuk ini. Saya tidak percaya itu. Selain itu juga angka 1120 ini kok kayak kesannya ditulis asal-asalan ini persoalannya. Emang kenapa sih kalau misalnya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu? Yang penting kan kerjanya kan selama 2 periode kan bagus, kinerjanya bagus. Hah? Jembut. Ya, dengerin Jembut. Orang bikin data palsu atau dokumen palsu itu nggak ada pasalnya. Ada pasalnya. Hah? Ada pasalnya. Termul, dengerin Termul ya. Ada pasalnya ya, ada pidananya ya. Gitu. Jadi kalian kalau mau komen ya, jangan ngasal jeplak ya, jangan ngasal ngetik ya. Termul, dengerin. Para termul itu mau menormalisasi sebuah kesalahan, apalagi itu ada pasalnya ya. Selain itu, gue mau tanya nih sama para termul, dikira biaya orang kuliah
itu murah. Termul, Termul, dengerin, gue tanya, emangnya biaya kuliah itu murah? Hah? Biaya kuliah itu mahal ya, Danco, dengerin Danco ya. Biaya kuliah itu mahal hanya demi ijazah, demi gelar ya. Itu biayanya mahal. Lah lu enak bener ngomong kayak gitu, Yang penting kinerjanya bagus, ya walaupun ijazahnya palsu. Gue emang gak mikirin ke situ. Mata lu somplak, ya, mata lu somplak, Termul. Dengerin Termul. Itu salah satu komentar yang bikin gue greget banget sama para Termul ya.